tertolak dan doa-doanya bisa ditolak, bisa nggak diterima gara-gara 10 faktor, 10 masalah. Pendapat siapa tuh? Syekh Ibrahim bin Adham di salah satu kitab ini sebagai zaidah, maaf, di salah satu kitab sebagai tambahan untuk keyakinan dan pengetahuan, di salah satu kitab yang bernama Adabul Insan fil Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali Al-Hamaidi. Di situ dinyatakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham ada 10 faktor, 10 sebab doa tidak diterima. Hati orang bisa buta, gelap dia punya hatinya, dan doanya tidak diterima. 10 ya. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, Araftullah falam tu'addu huquqah. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak tunaikan hak-haknya. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak tunaikan hak-haknya. Hak-hak Allah kita masa bodoh, kita nggak tunaikan, adanya aja dah. Ya. Itu faktor yang pertama, penyebab yang pertama, doa sifatnya tertolak dan hati kita bisa gelap gulita. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kamu mengaku bahwa kamu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kamu tinggalkan sunnahnya. Paham ya? Akan tetapi kamu tinggalkan sunnahnya. Sunnahnya Rasulullah kita abaikan. Kita masa bodoh, sunnah ini dikerjain dapat dosa, dikerjain dapat pahala, enggak. Kalau nggak dikerjain kagak berdosa ini. Kita cuekin, kita abaikan, ya udah. Doa bisa tertolak, hati kita bisa gelap. Jangankan hati yang gelap, kamar kita, rumah kalau gelap, waduh, itu ribet banget ya. Rumah gelap, ribet, susah gitu. Pengen beraktivitas kalau rumah gelap, bagaimana hati yang gelap, lebih ribet lagi. Ya, lebih ribet lagi. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bih. Kamu telah membaca Al-Qur'an, tetapi kamu tidak beramal menurut Al-Qur'an. Jadi minta maaf, hanya sekadar buat tontonan, buat hiburan. Hatinya nggak berbekas, hatinya gelap gulita, gersang bentuknya hati, keblingsatan, hatinya keblingsatan, resah dan gelisah, buta dia punya hati. Gara-gara apa tuh? Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal menurut Al-Quran, nggak sesuai. Makanya orang dulu sama orang sekarang jauh. Orang rawa bangun gila, sangeh jauh. Orang dulu kalau mau tadarus Quran, mau hafid Quran, kepengen hafalan Quran, makanannya beras yang dimakan setengah gelas itu diwiritin dulu per butir. Berasnya diwiritin, dibacain Yasin 4 kali per butir ya. Yasin 4 kali, istighfar 1000 kali, salawat kamilah 44 kali,
Zikir la ilaha illallah 5.000 kali itu untuk per butir beras yang akan dimasak bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran. Itu dulu nggak sembarangan. Namanya sekarang nggak ada lada. Ya sama orang tua pada songong, sama orang yang lebih tua pada songong, nggak punya ilmu adab, nggak ada keberkahan, nggak ada keberkahan pada kualat. Banyak orang yang banyak udah tua, sama orang yang lebih tua nggak ada sopan santunnya. Itu wajib menjaga, hukumnya wajib kita hormat sama orang yang lebih tua. Karena keberkahan adanya kepada orang yang lebih tua dulu. Tua apa ini nih? Umurnya dulu. Yang lebih tua umurnya hormatin. Ya hormatin. Jangan kita ngomong main ceplos mata main mata melotot ke ya Allah. Jangan, bahaya gitu ya. Adab, karena masalah adab. Manusia biar punya adab. Kalau manusia yang kagak punya adab berarti bukan manusia, hewan. Karena nggak punya adab, nggak punya perasaan, nggak ada rasa, nggak enak, ini kagak enak, dia udah lebih tua, nggak menghargai, wajib menghargai, ya. Karena negara kita bukannya bicara agama nih, bicara negara nih, ya. Negara kita negara timur, orang timur orang yang adabnya tinggi-tinggi, adabnya menjunjung adabnya tinggi-tinggi. Ya, makanya dijadikan salah satu rukun daripada rukun-rukun Pancasila orang dulu gitu, pakai ilmu adab. Keadilan apa ya? Ada rukun-rukunnya itu ada 5 rukun gitu ya, ada 5 rukun. Terus yang keberapa tadi? Yang keempat, yang ketiga udah. Ya sekarang yang keempat karena ada 10 yang menyebabkan hati orang buta, yang menyebabkan doa ditolak, nggak diterima sama Allah. Yang keempat, akal tuh ni'amallahi falam tu'addu syukroha. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Nikmat Allah udah banyak banget kita makan. Air, ya, udara kita hirup, lampu terang banget di siang hari, ya, nggak dipatokin sama malaikat. Minta iuran per bulan untuk bayar pajak sebagai penerang matahari. Enggak, lebih terang, matahari lebih terang daripada lampu-lampu buatan manusia. Cahaya, air, udara semua ya Allah kasih. Kalau nggak ada air, nggak ada udara, nggak ada matahari, beras nggak numbuh, kangkung nggak bakal numbuh. Manusia diciptakan dari tanah. Itu bahasa yang udah jadi bahasa makannya begitu. Artinya dari tanah, unsurnya dari tanah, bukan dari tanah, bukan. Unsurnya dari tanah. Matahari ngasih tanah, ngasih cahaya ke tanah, biar tanahnya subur makmur, ya. Air ngasih ke tanah biar tanahnya subur makmur. Udara ngasih tanah, bekerja sama dengan tanah biar makmur, ya. Kita nanam kangkung, habis kita tanam kita petik, kita oseng untuk kangkung, ya. Kita buat teman kalau makan nasi doang kagak ada sayur kangkung, nggak ada musuh nih, kayaknya kagak afdol. Makan kalau ada musuhnya nikmat banget. Sayur kangkung nikmat. Ya, manusia makanya orang dulu ngasih bahasa kangkung nggak sembarangan, ada artinya tuh kangkung. Kangkung ada artinya, ya. Kangkung dimakan.
sama pengantin baru ngeliwat karena sebelum nikah dia jago ngeliwat ke sana tuh. Habis nikah dia ngeliwat, kalau dulu ngeliwat namanya masak nasi dulu, sayurnya sayur kangkung ya tahu. Kalau pengantin baru makan kangkung, alhamdulillah makmur. Besok atau positif istrinya ngisi, Allah kasih anugerah, bilang alhamdulillah ya. Sebabnya makan kangkung adanya di mana tuh? Di tanah, bukannya di jalan aspal. Kangkung adanya di tanah, bukannya di gunung batu, bukan, di tanah. Kangkung ada dua macam, ada kangkung yang liar, ada kangkung yang sengaja ditanam sama petani pakai bibit dimakan ya. Makanya orang-orang dulu ngasih kalimat kangkung, dua kalimat ya, ada kang ada kung. Bapak ngejar kang, emak langsung ke kangkung ya, kangkung jadi berkah ya, jadi berkah. Makan apa adanya, jangan berlebihan. Walaupun duit banyak, jangan ngikutin nafsu, jangan ngikutin nafsu maunya yang keren-keren, jangan. Penyakitnya lebih bahaya ya. Cuma kalau usia kita udah agak tua, agak dikurangin dikit. Yang kelima, qultum inna syaitana adukum falam tukhalifu. Artinya kamu telah berkata bahwa syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kita udah tahu, kita udah ngomong setan musuh, tapi kita nggak mau menentangnya, nggak mau melawannya. Itu yang menyebabkan hati menjadi buta, doa menjadi tertolak. Yang keenam, qultum inna jannata haqqun wa lam ta'malu laha. Kamu telah berkata bahwa surga itu benar ada, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kita yakin surga ada. Waktu kita talqinin mayit, ada tuh di kalimat talqin masalah surga. Wa jannatul haqqun, surga itu benar-benar ada, tetapi kita enggak siap-siap beramal untuk ke surga, nggak ada persiapan, membuat hati kita yang buta dan membuat doa kita sampai tertolak. Yang ketujuh, qultum inna nara haqqun falam taqrabu minha. Artinya kamu telah berkata bahwa neraka itu benar ada, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Itu oleh Allah, benar neraka ada, ada surga, ada neraka. Neraka kita bilang ada, tetapi kita enggak lari dari sekarang. Kita lari menghindar daripada masuk ke neraka. Mulai sekarang kita menghindar, karena yang menyebabkan bisa masuk sampai ke neraka kita udah tahu, kita bisa belajar ya. Yang kedelapan, qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Artinya kamu telah berkata bahwa mati itu benar ada, tetapi kamu tidak bersedia baginya. Kematian cepat atau lambat pasti sampai nanti, satu persatu akan ketemu sama anak buah malaikat Jibril. Anak buahnya ya, menjumpai kita, sifatnya berdetak. Kita itu apa? Nah, tiba-tiba dadakan, nggak ada perjanjian, nggak dibilang-bilangin lagi. Kita siap-siap biar nanti waktu dijemput kita nggak kaget, nggak punya seuzon, nggak punya sangkaan buruk. Umumnya orang menyangka sebagai perampok, orang jahat ini masuk ke kamar, pintu udah berlapis-lapis di rumah bisa dimasukin, pintu teras, pintu ruang tamu, pintu kamar udah dikunci. Ini ada orang masuk, ini orang jahat nih mau
mau ngerampok nih, tukang begal nih, kagak taunya bukannya orang jahat, anak buah malaikat Ijroil datang. Kebanyakan orang sekarang nyangkanya apa tuh? Nyangkanya orang jahat, padahal bukan orang jahat. Malaikat Ijroil mau jemput anak buahnya. Kita biar siap-siap, jangan kaget. Nanti seandainya kita rebah di kasur, di tempat tidur, kita nggak bisa lihat pelapor. Pelapor udah nggak kelihatan, pelapor, genteng, asbes nggak kelihatan, yang kelihatan nembus ke langit. Awal udah kelihatan, langit udah kelihatan, jangan kaget. Ya. Itu ciri-ciri tuh, itu ciri-ciri malaikat kepengen turun. Malaikat kepengen turun, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, nggak bisa. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan ibadah husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Karena kita begini lagi latihan husnul khotimah. Kita latihan mempersiapkan mati dalam keadaan ibadah. Orang kalau udah terbiasa tahajud, terbiasa sholat duha, terbiasa ngaji, terbiasa habis maghrib dibaca ratib, mudah-mudahan matinya dalam keadaan begitu tuh. Biasanya orang matinya keadaan terbiasa sehari-hari, ya tergantung kebiasaannya dia apa. Ada yang matinya di tengah lapangan lagi main bola mati, naudzubillah. Mungkin kebiasaan dia main bola tiap hari, gitu aja deh. Ya, jadi orang mati tergantung kebiasaan dia sehari-hari. Kita minta mau biar mati kita dalam keadaan ibadah kepada Allah, mempersiapkan diri. Ini begini nih, kita mempersiapkan diri nih, begini. Ya. Terus yang ke-8, yang ke-9. kultum yang ke-9 ya. Yang ke-9, intabahtum minan naum fastaqaltum bi uyunin nas wa nasitum uyubakum. Yang ke-9, kamu bangun dari tidur lalu kamu ceritakan keaiban manusia, tetapi kamu lupa akan keaiban, keburukan diri kamu sendiri. Kita bangun dari tidur, repot yang kita omongin kejelekan orang, kesalahan orang kita korek-korek, tetapi kita lupa itu yang membuat hati gelap, hati buta, dan doa kita bisa tertolak gara-gara kita lupa sama diri kita. Kita selalu ingat kejelekan orang lain, kejelekan diri kita lupa itu. Naudzubillah, semua naudzubillah. Yang terakhir, yang ke-10, kata Ibrahim bin Adham, dafantum mautakum walam takbiru lahum. Kamu mengubur mayit-mayit kamu, tetapi kamu tidak jadikan pelajaran bagi mereka. Kita nggak ngambil pelajaran, kita sekedar mengubur, ya, nganterin jenazah, kita tahlilin, kita sholatin, kita gotong, kita kurbankan, tetapi kita nggak jadikan pelajaran bahwa kita nanti bakal begitu. Sama sekarang kita gotong kurung batang tetangga, kemarin kita gotong kurung batang sahabat, sanak famili kita gotong, nanti suatu saat kita yang digotong, sudah pasti ya, suatu saat kita yang digotong, kita yang disolatin, yang dingajiin, yang ditahlilin, yang dimandiin, dikafanin, pasti. Kalau kita berpikir hal yang sama, hal yang serupa, insya Allah efeknya daripada perbuatan itu tidak akan berbuat yang baik-baik, ya. Berbuat yang baik-baik akan lapang dada, akan ikhlas, akan sabar, akan terima apa adanya, karena kita berpikir ya percuma kalau gue tahan juga begini, nanti gue akan mati, akan dikubur, akan digotong, disolatin. Kalau kita ada rasa dengki, rasa sakit hati, rasa dendam, rasa marah kepada sesama, nanti kita rugi diri kita sendiri nih, ruginya ke diri kita sendiri. Kita sholat, kita lagi orang lain segan
menyalahkan kita segan untuk nganggap apa jangan semua serba segan gara-gara perbuatan kita juga. Waktu hidup di dunia kita merasa segan. Itu sekedar apa zaidah tambahan ya, masalah pelajaran sampai doa penutup wudhu setelah wudhu dan sama doanya dengan setelah mandi hadas besar. Untuk pelajaran yang selanjutnya fasal jikalau dapat hadas besar buat besok-besok. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi turja'un. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada waktu dikit 15 menit. Ada pertanyaan? Sampai semua Ustaz sudah nanya. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Ini Ustaz, Ya, Pak Haji. kalau tentang ambil air wudhu, kan harusnya madhab kiblat. Betul. Sedangkan tempat wudhu musola sini madhab sana. Betul. Itu nggak apa-apa. Ngadep kiblat itu dapat pahala tambahan sunnah. Sunnahnya menghadap kiblat. Kalau kita ngadep ke arah kanan, berarti kita ngadep kiblatnya ke arah kanan ya. Iya. Kanan itu kita kiblat itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan kagak makruh. Nggak makruh nggak. Nggak makruh. Yang makruh minta maaf nih yang makruh di saat kita baitul sholat itu kita di WC. Di WC nongkrong di WC buang air besar ngebelakangin kiblat atau ngadep ke arah kiblat itu makruh. Makanya di rumah kalau punya tongkrongan WC tolong jangan sampai ngadep ke kiblat, jangan sampai ngebelakangin kiblat. Cuman makruhnya bisa-bisa penghuni rumah tersebut sulit gampang sakit-sakitan, ada pengaruhnya karena tongkrongan WC ngadepnya ke arah kiblat atau ngebelakangin kiblat. Berdosa enggak berdosa, cuman enggak ada keberkahan di rumah itu. Makruhnya tidak ada keberkahan di rumah itu, yang disebut makruh untuk tongkrongan apa namanya WC kloset nongkrongnya jangan sampai dada kita ngadap ke arah kiblat atau ngebelakang kiblat. Cuma kalau perkara itu enggak dan pada istilah makruh, karena kita nggak ngebelakangin, bukan yang makruh. Ya, Pak Haji. Ayo pertanyaan lain. Silakan, masih ada waktu. Saya mau nanya, silakan. Ada waktu. 10 menit. Udah paham ya? Udah tutup ya doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma atina min indik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa hadisna lika sa'atik wa afiatik di dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, wahai Allah, ya Fattahu, wahai yang maha membukakan, ya Alimu, wahai yang maha mengetahui. Alimna, ajarilah kepada kami majahilna, apa-apa yang kami tidak ketahui, min hikmatika, daripada hikmah-hikmah ya Allah, daripada rahasia-rahasia ya Allah. Waj'alna, dan jadikanlah kami min ibadika sholihin, daripada hamba-hambamu yang soleh. Ya Rabbana taqabbal bi annana tasawna wa annana asrafna Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sahiril khilani wa kulli dhi mahabbah aujiratin awsabah wal muslimina ajma'a amin ya Rabbi asma' khawlan wa judamanna la
Mustafa Rasulina wa bi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wal ali wa sahbihi Saksi sohbi walhamdulillahi fil badai wa tanahi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati